Kalau masalah aplikasi penanaman, saya yakin semua orang bisa ya teman-teman. Yang sulit adalah bagaimana cara kita menanam supaya tanaman itu tidak mudah mati dan juga tidak mudah yang namanya terserang penyakit busuk akar. Itu yang perlu kita pelajari ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur tani dimanapun jalan berada, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan terima kasih jenengan yang sudah hadir. Saya doakan semoga jenengan semua selalu sehat dan berkah rezeki. Dan kali ini kita masih berada di lahan polybag, dimana untuk program kali ini adalah penanaman terong dengan varietas suplemen ya teman-teman, dari produk cap 11. Dan kemarin kita baru selesaikan aplikasi penanaman benih. Kemudian untuk agenda hari ini adalah aplikasi Agen Hayati ya teman-teman, dengan bertujuan untuk melindungi akar tanaman yang baru hidup di lahan baru, melindungi dari serangan bakteri negatif sehingga adaptasi akar baru di lahan baru bisa optimal dan tidak mudah yang namanya mengalami kematian seperti busuk akar dan juga busuk batang ya teman-teman. Dan juga untuk melindungi penyakit terutama dari yang namanya layu bakteri dan juga layu fusarium, terutama di musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Ini hasil penanaman kemarin yang sudah kita lakukan dan kita kapit dengan lidi sapu dengan bertujuan supaya tidak mudah roboh jika terjadi hujan deras dan juga angin kencang. Dan buat jenengan yang mungkin masih bingung terkait masalah penanaman benih, baik itu terong ataupun cabai, jenengan bisa scroll di video saya sebelumnya untuk kita belajar bersama-sama lah ya. Kalau masalah aplikasi penanaman, saya yakin semua orang bisa ya teman-teman. Yang sulit adalah bagaimana cara kita menanam supaya tanaman itu tidak mudah mati dan juga tidak mudah yang namanya terserang penyakit busuk akar. Itu yang perlu kita pelajari ya teman-teman. Agen Hayati yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan tetes tebu, kemudian Agen Hayati dari produk Flora One. Ini jenis pupuk hayati, dimana untuk kandungan dari produk ini terkandung bakteri positif ya teman-teman. Diantaranya adalah sedikit saya bacakan, itu ada Azospirillum sp, kemudian Rhizobium sp, lalu Aspergillus niger, kemudian Trichoderma harzianum, dan yang terakhir Pseudomonas fluorescens, apalah gitu baca teman ini. Yang jelas perpaduan antara Agen Hayati ini lalu kita campur dengan sedikit nantinya tetes tebu, sangat bagus buat tanaman yang baru kita tanam di lahan baru ya teman-teman, untuk melindungi akar dari serangan bakteri seperti penyakit yang namanya layu bakteri dan juga layu fusarium. Untuk takaran air kita akan mencoba kurang lebih 15 liter dengan dosis aplikasi Agen Hayati. Pertama untuk Flora One kita akan gunakan kurang lebih 5 tutup botol, dan untuk tetes tebu sama ya teman-teman, 5 tutup botol. Kemudian kita gunakan sedikit air untuk membantu meracik Agen Hayati tersebut lah ya.
Kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Untuk klorawan kurang lebih kita akan gunakan 5 tutup botol, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa sebelum aplikasi kocok terlebih dahulu ya teman-teman, supaya agar yang ada dalam botol bisa bercampur rata. Kemudian untuk tetes tebu juga sama, kita akan gunakan kurang lebih 5 tutup botolnya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini udah cukup untuk takaran air 15 liter. Ini untuk makanan mikroba dan juga spora yang ada pada agen hayati klorawan, biar nantinya si bakteri positif kuat untuk bertarung di lahan tempur untuk membunuh bakteri negatif. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya teman-teman, supaya bisa bercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita bisa tuangkan di air dengan takaran tadi 15 liter. Nah, dan setelah kita tuangkan, kita aduk kembali ya teman-teman sampai rata. Untuk hasil maksimal buat teman-teman yang mungkin mau ikut mencoba seperti ini, kita diamkan 1 malam terlebih dahulu, itu lebih bagus ya teman-teman. Si bakteri positif dari produk POC klorawan ini bisa apa namanya itu, yang tadinya tidur dia cara Jawa ini melek lah, siap tempur untuk membunuh bakteri negatif. Untuk dosis aplikasi sendiri kurang lebih 100 ml ya teman-teman, untuk tiap-tiap media tanam ataupun tiap-tiap batang tanaman. Kalau lebih banyak lebih bagus, cuman sedikit pemborosan ya teman-teman. Kalau aplikasinya tepat itu irit biaya. Ini kalau terkena daun tanaman tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini bersifat organik lah. Buat teman-teman petani terutama pemula yang mungkin ingin mencoba seperti ini, terkait masalah POC agen hayati itu bebas ya teman-teman, nggak harus seperti produk yang saya gunakan. Yang penting pada intinya POC yang ada pada apa namanya produk masing-masing itu mengandung bakteri positif, yaitu mikroba dan juga spora. Semisal kayak E4 itu kita bisa mix dengan Tricoge plus tetes tebu lipat. Terus kalau asam humat itu bisa dimix dengan silika karbon, semisal kayak more soil dimix dengan si karbon, terus kita tambahi sedikit tetes tebu, itu juga bagus. Lalu untuk produk yang lain kayak mungkin Marolis itu juga bagus, lalu Megariso itu juga bagus, dan lain-lainnya. Yang terpenting terdapat kandungan bakteri positif ya teman-teman, dan kita aplikasikan pasca penanaman itu bagus sekali. Pada intinya untuk melindungi akar tanaman yang hidup di lahan baru dari serangan bakteri dan juga penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium, sehingga setelah kita aplikasi penanaman benih, benih tidak mudah yang namanya kematian ya teman-teman, dan juga busuk batang lah. Untuk kali ini videonya kita cukupkan dulu ya teman-teman, kita sambung di part berikutnya, dan di part berikutnya kita akan lakukan aplikasi pestisida dengan bertujuan untuk pencegahan tanaman dari serangan hama serangga seperti belalang dan juga ulat. Dan obat ataupun pestisida yang akan kita gunakan kita akan jelaskan di video berikutnya lah ya. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Jangan lupa
like dan komennya lah ya. Dan buat jenengan yang mungkin masih bingung terkait masalah penanaman terong ataupun sejenisnya di polybag, jenengan bisa tanya-tanya lah ya, ataupun komen di kolom komentar untuk kita belajar bersama-sama. Terima kasih, jumpa lagi di part berikutnya, dan sukses selalu lah ya buat jenengan.